Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kami masih melanjutkan perbincangan bersama Mas Ajib Hamdani dan juga Pak Ruli Indrawan. Saya ke Pak Ruli, tadi ada beberapa hal yang menjadi fokus gitu ya. Kalau HIPMI bilang bahwa ini harus dilihat lagi integrasi datanya apakah betul atau tidak. Karena kan sektor UMKM itu luas dan besar. Sampai sejauh ini bagaimana Kemenkop UKM sendiri mengintegrasikan data di antara kementerian dan lembaga lainnya? Baik, Popi, terima kasih. Tapi sebelum itu saya ingin menjawab dulu tentang data tadi. Mungkin itu data beberapa hari yang lalu. Saat ini, hari ini serapan PEN itu sudah 35% lebih. Setiap hari saya selalu melaporkan kepada Pak Menteri dan juga kepada Pak Presiden tentang serapan itu. Hari ini sudah 35,68%. Alhamdulillah. Kita memang belum puas, sangat belum puas, tetapi memang ada progres berarti. Nah, kita menganggap bahwa serapan ini masih terkendala oleh masalah sosialisasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi seperti HIPMI, dan juga asosiasi yang lain, tolonglah berikan semacam informasi, sosialisasi kepada teman-teman UMKM tentang adanya peluang-peluang ini. Kami sangat berharap seperti itu. Tentu kami juga sangat menantikan masukan, kritikan dari adekku tadi Aji tentang pemerintah perlu itu, perlu ini. Saya kira kita harus membuka mata kita juga. Saya pun berasal dari perguruan tinggi, belum 2 tahun di kementerian. Direktur Utama Semesko pun adalah orang swasta sekarang. Jadi pemerintah pun sudah mulai membuka diri untuk masuknya pemikiran baru, budaya baru dalam mengelola negara ini. Kita harus apresiasi itu. Tinggal sekarang bagaimana komponen bangsa ini memberikan sesuatu yang lebih berarti. Jadi masukan kritik adalah hal yang bagus, tetapi langkah nyata untuk memperbaiki keadaan jauh lebih baik lagi. Nah, di dalam konteks sinergi tadi itu, saya kira itu bagian yang sudah kita perbaiki. Barusan sekali kita didatangi oleh Pak Mendagri, Pak Tito, beserta 4 dirjennya, untuk melakukan konsolidasi hal-hal yang memang harus kita sinergikan, terutama berkaitan dengan pemerintah daerah di dalam upaya pemulihan ekonomi nasional ini. Jadi koordinasi-koordinasi seperti itu terus kita lakukan. Demikian juga masalah pendataan. Pendataan di kementerian kami mungkin masih belum sempurna, tetapi ditutup oleh informasi dan data yang ada di kementerian yang lain. Percayalah, negara ini dikelola semakin lama semakin baik. Yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan kontribusi sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing. Oke. Baik, kontribusi sudah baik, ditanggapi dengan baik juga oleh masyarakat, kemudian juga stimulus ini juga sangat ditunggu, tapi yang paling penting dari sebuah program yang akan dilakukan adalah persoalan implementasinya. Ini sampai sejauh ini seperti apa implementasinya agar tidak tumpang tindih, karena banyak sekali bantuan yang diberikan, tapi takutnya ada tumpang tindih nih di masyarakat. Ya, betul. Jadi memang itu salah satu catatan dari BPK maupun KPK, mohon kiranya bantuan itu tidak menumpuk di satu kelompok saja atau satu orang saja, tapi sudah berdistribusi ke semua arah. Itu sangat diperhatikan sekali. Jadi skema-skema yang tadi juga muncul, kita katakan itu memiliki segmen-segmen yang berbeda satu sama lain. Contoh konkretnya misalnya, yang 123 itu, 123,6 triliun itu tidak menyentuh kelompok masyarakat pelaku usaha mikro yang unbankable tadi itu. Maka kita lakukan dengan menyediakan program skema bantuan usaha mikro dengan 2,4 itu. Kemudian ada kredit tanpa bunga yang sedang kita rancang saat ini untuk segmen yang berbeda. Ini harapannya memang agar yang menerima itu tidak itu lagi. Kemudian yang kedua, berbeda juga dengan bansos atau BLT yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kalau Kementerian Sosial itu adalah BLT untuk kepentingan makan atau sehari-hari gitu. Tapi kalau bantuan yang saat ini ada, bantuan pemerintah untuk UMKM itu adalah untuk menambah modal usaha atau menambah kekuatan mereka pada saat usaha mereka kemarin terhenti akibat adanya pembatasan-pembatasan. Jadi sejauh ini setiap program yang ada itu betul-betul sudah memperhatikan segmen mana, tujuannya apa, tapi pada dasarnya adalah menggerakkan seluruh komponen pelaku ekonomi menjadi lebih baik, terutama di kuartal ketiga ini begitu.
Baik, Mas Ajib, Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau saat ini kalau kita lihat persoalan UMKM itu kan soal permodalan, kemudian akses untuk menjual barangnya, begitu. Sementara kan pemerintah juga punya banyak sekali program, termasuk misalnya Bangga dengan buatan Indonesia. Tapi kalau barangnya sendiri tidak bisa bersaing dengan impor kan sulit juga begitu. Ini gimana melihatnya? Jadi begini Poppy, dalam konteks UKM memang berbicara pembeli itulah off-taker. Off-taker adalah bagian dari ekosistem bisnis dan itu yang akan menjamin bagaimana usaha itu bisa sustain. Seperti yang tadi Poppy sampaikan, ketika mereka diberikan stimulus pendanaan atau permodalan atau working capital, tapi ketika tidak ada yang membeli karena memang kualitas barangnya bagus, ekosistem bisnisnya nggak jalan. Nah, untuk itulah kemudian kenapa para regulator itu membutuhkan kerjasama dengan para pelaku-pelaku usaha. Karena berbicara masalah insentif ini kan adalah bagian dari government expenditure untuk mengendorse perekonomian. Tapi bisnis tidak berhenti di situ, Poppy. Di situ adalah produksi. Sedangkan berbicara off-takernya ini berbicara ekosistem bisnis selanjutnya. Ekosistem bisnis harus melibatkan para pengusaha-pengusaha yang ada dalam skalanya. Misalnya, dalam konteks di sini ada ekonomi ultramikro, maka akan ada ekonomi kelas kecil atau kelas menengah misalnya, yang menjadi bagian dari off-taker barang tersebut, sehingga ketika ada ekosistem yang terjamin, ketika contoh begini, para pengusaha ultramikro atau mikro mendapatkan bantuan subsidi, bahkan pinjaman tanpa bunga. Ini sangat menarik sebenarnya. Dan kami HIPMI sangat mengapresiasi ketika tadi Pak Ruli menyampaikan ternyata serapannya itu terjadi percepatan luar biasa. Bahkan sekarang sampai dengan 35,68%. Angka yang cukup positif karena kunci dari bagaimana kita tidak terkena krisis di kuartal ketiga adalah kecepatan untuk delivery alokasi dana. Kalau alokasi dananya ada tapi nanti terdeliver sampai dengan Desember, extra effort untuk menggerakkan ekonomi yang terlanjur mati itu lebih berat. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana kecepatan dan ketepatan. Ketepatan konteks database, kecepatan konteks bagaimana infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ini bisa efisien dan efektif. Nah, tadi ada informasi yang cukup menggembirakan dari Pak Ruli juga, misalnya dari Kemendagri juga ikut mensupport infrastruktur yang dibangun sehingga kecepatan delivery dana bisa sampai dengan cepat. Nah, tapi kembali ke tadi Poppy, bagaimana ekosistem secara utuh ini dibangun harus secara paralel, secara sengaja didesain oleh pemerintah. Jadi ketika pemerintah sudah memberikan satu sisi working capital kepada masyarakat, dan itu sangat Menurut positif. Anda, apakah yang dilakukan pemerintah sampai saat ini cukup quick win? Saya pikir secara umum cukup bagus. Dan insya Allah dari dunia usaha siap mensupport sehingga kita bisa menjadi sebuah komplement, menjadi pelengkap untuk bagaimana insentif yang sudah didesain oleh pemerintah memberikan daya ungkit ekonomi yang positif. Karena begini Poppy, ketika misalnya dana, kalau bansos yang hibah tidak masalah, tapi bagaimana ketika pinjaman yang walaupun tanpa bunga, ketika tidak terbangun sebuah ekosistem bisnis yang bagus, maka justru itu menjadi pinjaman yang menjadi non-performing loan. Nah, itu yang menjadi PR bersama kita. Bagaimana secara paralel, memang ini dikerjakan satu persatu. Memang ketika regulator memberikan insentif dan relaksasi dalam konteks working capital itu sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana secara ekosistem bisnis dibangun secara sengaja oleh pemerintah. Dan itu yang perlu menjadi pertanyaan kita selanjutnya. Demikian, Poppy. Baik, tentu saja sektor grassroots UMKM ini adalah salah satu pendongkrak sehingga bisa menyelamatkan Indonesia juga ya dari resesi ekonomi. Itu harapan kita ya. Tapi nanti dijawabnya usai jeda Mas Ajib dan juga Pak Ruli, tetaplah bersama kami.